Annyeong lovers, kembali lagi bersama gue Fatima Tesala di channel Ongo Film. Gimana kabar kalian? Apakah mulai tumbang karena cuacanya nggak menentu seperti hati doi? Kayak Kang Nulis gue dong, udah tumbang duluan. Cuak! Biar bisa istirahat dengan tenang, Tapi bohong. gue tetap bawain film yang berat. Mampus loh. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Dari judul dan thumbnail pasti udah pada tahu lah ya kita mau bahas apa. Film berjudul Parasite ini meraih beberapa piala penghargaan Oscar. Ya, karena ceritanya emang sebagus itu, guys. Film ini menceritakan sekeluarga tajir yang secara nggak langsung ketipu oleh satu keluarga kurang mampu, lalu berakhir tragis, gitu. Kok bisa? Kamu nanya. Sebelum itu, subscribe dan like-nya bisa kali ya. Udah pinizirin? Hayo, mari kita sikat. Cerita dimulai dari satu keluarga yang tinggal di rumah semi basement. Ada si bapak bernama Ki-taek, istrinya Chung-suk, si kakak bernama Ki-wo, dan adik bernama Ki-jong. Karena serba kekurangan dan gak ada skill, mereka hidup apa adanya. Mereka berempat bekerja sebagai pelipat kardus pizza yang mustahil cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, temannya Ki-wo bernama Min datang ke rumah dan bawa batu keberuntungan. Harapannya sih biar keluarga Kim ini bisa ikutan tajir. Ki-wo ngajakin Min ngobrol di dekat minimarket sambil minum-minum. Nah, Ki-wo ini dapat tawaran jadi guru bahasa Inggris menggantikan Min yang mau lanjut kuliah di luar negeri. Ceritanya Min suka muridnya sendiri bernama Dahye. Jadi Min percaya sama Ki-wo yang bisa jagain calon jodohnya itu. Singkat cerita, Ki-wo menerima tawaran Min. Dia membuat dokumen palsu di internet dibantu adiknya. Setelah jadi, Ki-wo jalan kaki menuju rumah keluarga Park. Gak usah ditanya lagi rumah keluarga tajir ya, pasti estetik, gede, dan bagus banget. Ki-wo bertemu dengan satu-satunya pelayan di rumah itu yang bernama Moon Gwang. Beliau memanggil nyonya sekaligus istri dari keluarga Park yang bernama Yeon-gyo. Untuk hari pertama ngajar, Ki-wo diawasi oleh emaknya langsung. Oh ya, Ki-wo ini sering dipanggil Kevin saat ngajar. Kevin. Tapi kita sebut aja nama aslinya ya. Cara ngajar Ki-wo ini agak lain. Jadi kesannya kayak memberi sedikit materi, tapi banyak motivasi. Ajaibnya, Yeon-gyo suka dengan gaya mengajar Ki-wo. Langsung tuh dikasih bayaran awal. Di tengah obrolan, mereka diganggu oleh anak kedua Yeon-gyo, alias bocil bernama Da-song, yang suka dengan seni dan suku Indian. Yeon-gyo sambat sedikit ke Ki-wo karena gak ada satu guru seni yang kuat menghadapi kelakuan Da-song. Nah, kesempatan nih. Ki-wo merekomendasikan mahasiswa seni dari kampus terkenal bernama Jessica yang ternyata adalah adiknya sendiri. Ki-jong memperkenalkan diri pada Yeon-gyo, sedangkan Ki-wo pamit dan tetap pada tugasnya. Bukannya ngebahas pelajaran, Dahye malah ngajak ngobrol kalau adiknya cuma pura-pura hidup gak normal. Sebagai mahasiswa dari kampus terkenal, Ki-wo menyuruh Dahye untuk fokus sama pelajarannya. Tapi Dahye lagi malas belajar, lebih milih main nyosor aja ke Ki-wo. Sementara itu, Yeon-gyo nganter Ki-jong ke kamar Da-song. Nah, di sesi pertama ini, Ki-jong menolak untuk diawasi Yeon-gyo dan nyuruh beliau nunggu di bawah. Emaknya nggak tenang, tegang, dan panik. Biar kalem, Moon Gwang menawarkan minuman ekstra ke Yeon-gyo. Nah, niatnya si emak ini pengen Moon Gwang nganterin minuman ke kamar Da-song biar tahu kondisi ngajarnya gimana. Baru aja diomongin, Ki-jong dan Da-song udah ada di ruang makan. Ajaibnya, Da-song mendadak jadi bocil penurut. Diapain tuh anak? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sesi dianggap selesai. Ki-jong minta bicara empat mata dengan Yeon-gyo untuk membahas tentang psikis Da-song dari lukisan buatannya. Intinya, bocah ini tuh punya skizofrenia yang diduga dimulai saat dia kelas 1 SD. Emaknya shock dong, kok si Ki-jong ini bisa tahu sampai situ gitu kan. Karena udah nemu celahnya nih, Ki-jong menawarkan diri ngadain sesi untuk Da-song. Yeon-gyo setuju-setuju aja lah, walau bayarannya nggak gede-gede amat. Bapak kepala keluarga yang bernama Dong-ik dengan supirnya Yoon sampai di rumah. Ya sekalian aja Ki-jong diantar pulang sama Yoon. Tapi pas perjalanan, Ki-jong nih batu, pengen naik stasiun kereta karena mau ketemu pacarnya. Ya gak lucu dong kalau rumah aslinya itu ketahuan sama supir pribadinya Pak Dong-ik. Mbak, kok sampai buka celana dalam segala, mau ngapain? Esok paginya, keluarga Kim sarapan di kantor supir sambil diskusi. Niatnya, satu keluarga ini harus kerja semua di keluarga Park apapun caranya. Ki-jong nanya-nanya jenis mobil yang pernah disupirin bapaknya.
Nah, Kiwo ini paham. Ternyata Kijong udah bikin rencana biar bapaknya kerja jadi supir di keluarga Park. Ya, dengan ngefitnah Hyun pakai celana dalamnya di mobil. Bener aja tuh. Suatu ketika, Dong-ik menemukan celana dalam cewek di dalam mobil. Beliau diskusi sama istrinya, tapi pikiran mereka malah kemana-mana. Sampai mikir kalau Hyun dan cewek sewaannya pakai barang haram. Apalagi kalau ada bekasnya di mobil, citra Dong-ik bisa rusak dong. Akhirnya mereka setuju untuk memecat Hyun. Kijong diam-diam mendengarkan dari balik dinding sambil nunggu momen. Waktu udah pas nih, Kijong nongol dan pura-pura abis dari ngajar Dasong. Dia juga dikasih tahu kalau Hyun baru aja dipecat. Cocok tuh. Kijong langsung marketing bapaknya sendiri. Sampai Yeonggi sendiri pengen ketemu sama calon supir baru keluarganya. Sebelum praktek nyopir di keluarga Park, Kiwo nemenin bapaknya pergi ke dealer mobil. Buat apa? Ya biar Ki-taek sedikit tahu bentukan mobil bosnya. Abis itu, dia dan setelan jas rapinya pergi ke kantor Dong-ik untuk tes berkendara. Pertama kali nyetir mobil bosnya, Ki-taek udah dapat pujian dari Dong-ik. Wes gak usah diragukan lagi dah, lolos gampang lah pokoknya. Nah tinggal si emaknya nih yang merebut posisi Moon Gwang. Cuman masalahnya, Moon Gwang ini pengalamannya udah banyak. Rekomendasi dari Namgung loh si pembuat rumah ini, bahkan sebelum keluarga Park menempati rumah itu. Ya perlu rencana yang mateng sih ya. Suatu ketika, Kiwo dapat info dari Daye kalau Moon Gwang itu alergi berat sama bulu halus di kulit buah persik. Nggak tahu. Itu loh, kalau bahasa kerennya tuh buah peach. Mulai jalanlah rencananya. Pertama, Kiwo diam-diam naburin kulit buah peach di dekat Moon Gwang. Karena alergi, Moon Gwang pergi ke rumah sakit. Saat itulah Ki-taek diam-diam selfie sambil nunjukin Moon Gwang yang lagi teleponan. Dari bukti itu, Ki-taek laporan ke Yeonggi. Dia mulai ngefitnah kalau Moon Gwang ngidap TBC akut. Biar meyakinkan, Kijong yang lagi ada sesi ngajar diam-diam bikin alergi Moon Gwang kambuh lagi. Lalu Ki-taek pura-pura nunjukin bukti kalau Moon Gwang bener-bener punya TBC. Padahal mah cuma tisu yang dikasih saus tomat. Demi kesehatan keluarga, Yeonggi terpaksa memecat Moon Gwang. Dia juga menyuruh Ki-taek untuk gak bilang-bilang alasan pemecatan Moon Gwang ke suaminya. Lewat Ki-taek, masuk lagi tuh marketing ke Dong-ik buat merekrut Chung-suk, istrinya sendiri. Dah lengkap dah satu keluarga Kim kerja di keluarga Park. Suatu ketika Da-song turun untuk menemui ayahnya yang barusan pulang kerja. Nah Da-song ini curiga kalau bau si supir, pembantu dan guru terapinya punya bau yang sama. Ya iyalah kids, orang mereka tinggal satu rumah. Tapi yang namanya juga omongan bocil yang asal jeplak, tentunya nggak begitu ditanggepin sama emak bapaknya. Omongan Da-song nggak bisa dianggap remeh sama keluarga Kim. Mereka berencana untuk nyuci pakaian tiap orang pakai deterjen yang berbeda. Ya percuma lah selama mereka masih tinggal di tempat yang sama. Yang penting bersyukur aja udah ada dapat kerjaan tetap. Walau di keluarga yang sama dengan cara yang nipu. Apanya yang disyukurin sih? Ini scriptwriter gue ini rada-rada. Kebetulan keluarga Park mau pergi kemah untuk merayakan ulang tahun Da-song selama beberapa hari. Wah, keluarga Kim hura-hura dong. Anggap aja rumah sendiri bos. Ki-taek dan Chung-suk rebahan di ruang keluarga. Kiwo baca di taman dan Ki-jong mandi mewah pakai bathtub. Malamnya, ya apalagi kalau nggak pesta minum-minum. Lagi pada setengah mabok nih, Moon Gwang datang ke rumah Park untuk mengambil barangnya yang ketinggalan di basement. Diizinin masuk dah tuh sama Chung-suk, sambil yang lain sembunyi biar nggak ketahuan. Nah, Moon Gwang ternyata berniat pergi ke bunker untuk menemui suaminya bernama Gun-se. Chung-suk kaget dong. Apa nih gitu kan? Selama ini ada orang yang numpang hidup di keluarga Park juga. Moon Gwang tahu rumahnya kosong karena dia masih komunikasi sama Da-song. Dia juga cerita kalau suaminya ini sembunyi dari rentenir selama 4 tahun, tepat sebelum keluarga Park pindah ke rumah ini. Sesama orang miskin, Moon Gwang minta kerjasamanya untuk ngasih makan Chung-suk, tapi Chung-suk malah mengancam mau ngelaporin Moon Gwang karena udah nipu. Keluarga Kim yang lain ikutan nguping dari balik dinding. Lah kok apesnya ada yang kesandung dan jatuh dari tangga. Wah udah deh, Moon Gwang langsung ngerekam bukti penipuan keluarga Kim. Dari situ, Moon Gwang dan Gun-se bisa menaklukkan keluarga Kim. Saking senengnya, mereka lengah dengan perlawanan dadakan keluarga Kim. Pergulatan mereka terhenti ketika telepon rumah berbunyi. Chung-suk mendapat telepon dari Yeonggi dan disuruh untuk bikin ramen favoritnya Da-song. Keluarga Park gagal kemah karena sungai lokasi kemahnya meluap. Mana mereka bentar lagi sampai kan? Keluarga Kim mesti cepet-cepet beresin kekacauan kecil ini. Chung-suk satset bikin ramdon pakai sirloin. Ki-jong asal bersihin meja. Ki-taek mengikat Moon Gwang dan Gun-se, dibantu oleh Kiwo, lalu dibawa ke bunker. Urusan kelar.
Kiwo segera mengembalikan buku Daye. Tepat setelah makanan siap, keluarga Park sudah datang. Keluarga Kim kecuali Chung Suk sembunyi di lokasi terdekat. Moon Gwang sempat lolos dari Ki-taek dan berniat keluar dari basement. Chung Suk yang merasakan getaran dari basement langsung main senggol yang bikin Chung Suk jatuh dan palanya menatap keras ke dinding. Yang penting Ki-taek bisa ngamanin pasutri ini di bunker lah. Info-info aja nih, Gunse sedang mengirim kode Morse pakai lampu. Gak pengen orang lain tahu, Ki-taek langsung ngikat Gunse. Lalu, Dasong ini sebenarnya trauma karena ngeliat hantu, padahal itu mah ulahnya Gunse yang keluar dari bunker. Malam semakin larut. Keluarga Park siap-siap istirahat ke kamar masing-masing. Biar sekalian keluarga Kim bisa kabur kan. Lah baru aja setengah perjalanan, si bocil Dasong mendadak pengen kemah di taman. Gagal deh kaburnya, mereka ngumpet lagi di bawah sofa ruang keluarga. Daye tidur di kamarnya, sedangkan Dong-ik dan istrinya tidur di ruang keluarga buat ngawasi Dasong. Dong-ik rasan-rasan sedikit nih ke istrinya. Dia tuh gak nyaman sama bau badannya Ki-taek. Yang disindir agak sakit hati sih dengarnya, tapi ya udahlah sabar-sabar aja. Karena gabut, Dong-ik mulai gode-goden istrinya nih, yang berakhir cocok tanam di atas sofa. Aduh, merdu banget dah tuh keluarga Kim dengerin. Astagfirullahaladzim. Setelah Dong-ik dan istrinya ketiduran di sofa, Chung Suk nyuruh yang lain buru-buru kabur lewat garasi mobil. Saat itu juga, hujan deras melanda kota yang bikin rumah basement keluarga Kim hampir terendam banjir. Mereka nyelamatin barang seadanya dan tidur di balai pengungsian terdekat. Sementara itu di rumah keluarga Park, sisa tenaga Moon Gwang dipakai untuk melepas ikatan Gunse. Dia lalu muntah dan penglihatannya kabur. Moon Gwang sadar kalau hidupnya gak lama lagi karena dia kena gegar otak karena ulah Chung Suk. Emosi dong. Dia cuma bisa ngirim kode Morse yang kebetulan dilihat Dasong dari dalam tenda. Esok paginya, keluarga Park mengadakan pesta ulang tahun dadakan untuk Dasong. Ya otomatis semua keluarga Kim pasti datang, entah untuk bantu persiapan atau emang diundang ke pesta. Persiapan langsung saset dilakukan Yeonggi sambil diantar Ki-taek. Sepanjang persiapan, Yeonggi juga nelfonin kerabatnya satu persatu. Pas pulang nih, dia membuktikan sendiri omongan suaminya. Bagi dia, baunya Ki-taek tuh bikin gak nyaman. Singkat cerita di siang hari, tamu undangan udah pada datang. Daye dan Kiwo malah ciuman di dalam kamar. Tapi entah apa yang Kiwo pikirkan, dia memutuskan untuk turun ke bunker sambil bawa batu keberuntungannya. Kayaknya sih mau ngabisin Gunse. Lah pas di bunker, dia kaget sama kondisi Moon Gwang. Saking kagetnya, dia gak sadar kalau Gunse penyerangnya dari belakang. Nasib Kiwo apes bener dah. Dia malah dihabisi sama Gunse sampai palanya berdarah banyak. Puas minum, Gunse keluar dari basement dan ngambil pisau untuk balas dendam atas kematian istrinya. Saat Kijong mau ngasih kue ke Dasong, Gunse datang dan langsung menusuk jantung Kijong. Sedangkan Dasong pingsan karena trauma. Dengar keributan, Ki-taek dan Dong-ik kaget anak mereka udah pada tumbang. Chung Se nyuruh Ki-taek menekan pendarahan Kijong, sedangkan Dong-ik bawa anaknya ke tempat yang aman. Gunse yang ngelihat pembunuh istrinya langsung menyerang pakai pisau. Pesta jadi chaos. Apalagi Ki-taek ngelihat Kiwo lagi dibopong Daye. Kijong fix gak selamat karena udah kena jantung. Dong-ik menyuruh Ki-taek melempar kunci mobil buat nyelamatin Dasong. Tapi kuncinya malah keselip di punggung Gunse yang gelut sama Chung Suk. Akhirnya adu gelut itu dimenangkan oleh Chung Suk dengan menusuk punggung Gunse pakai tusukan sate besi. Di saat terakhir, Gunse akhirnya bisa ketemu Dong-ik secara langsung. Tapi Dong-ik gak peduli. Dia ngambil kunci mobil sambil nutup hidungnya karena bau. Mungkin karena terlanjur sakit hati dan lagi emosi, Kujong ngambil pisau dan menusuk Dong-ik tepat di jantung. Tahu perbuatannya sangat amat fatal, dia kabur dan scene brutal pun berakhir sampai sini. 1 bulan kemudian, Kiwo sadar di rumah sakit. Dia mengalami amnesia setelah melakukan operasi otak. Walau kondisinya kayak orang gila, Kiwo dan ibunya tetap bertanggung jawab atas kematian Dong-ik. Gak ada yang tahu Ki-taek pelaku utamanya di mana, bahkan sama keluarganya sendiri. Alasan itulah yang bikin Kiwo dan ibunya bebas dari tuduhan dan menjalani hidup seperti semula. Kadang, Kiwo masih mengunjungi rumah Namgung tanpa alasan, ya karena dia masih amnesia. Nah, suatu ketika, dia melihat kode Morse dari lampu yang ada di dalam rumah itu. Diterjemahin lah tuh sama dia, sampai akhirnya dia tahu kalau bapaknya selama ini sembunyi di bunker. Tapi kenapa Ki-taek gak ketahuan sebelumnya? Karena CCTV di depan rumah udah dipotong. Jadi ya gak ada bukti kemana Ki-taek pergi dan dianggap hilang. Bertahun-tahun Ki-taek bertahan hidup dari mencuri makanan dari keluarga Jerman yang menghuni rumah Namgung. Entah gimana caranya, Kiwo ini ngirim surat ke bapaknya yang ada di bunker. Selama Ki-taek bertahan, Kiwo berusaha memperbaiki hidupnya dengan cara yang halal walaupun butuh waktu yang lama.
Di akhir cerita, Kiwo berhasil mengumpulkan uang dan membeli rumah Namgung hanya demi membebaskan ayahnya dari bunker. Ya, pada akhirnya, keluarga Kim benar-benar hidup di rumah itu dan membawa kenangan buruk yang dulu mereka lakukan. Jadi begitulah cerita Parasite. Walau nggak ada horor atau thrillernya, kayaknya genre dark life kayak film ini tuh bisa jadi pembahasan tetap kita ya. Jujur gue agak ribet di pertengahan sih, tapi semua itu terjadi cuma karena duit. Miris sih, tapi ya udahlah. Gimana menurut kalian? Apakah seru atau masih nggak ngerti sama alurnya? Tenang, gue juga bingung. Kalian bisa berpendapat di komentar. Nanti biar Kang nulis gue atau yang paham film lah yang bakal jawabin. Kalau ada film atau series yang pengen kita bahas juga, kalian bisa komentar di bawah ya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah setiap orang punya sisi gelapnya masing-masing. Tapi mereka juga punya sisi terangnya. Kayak tangannya Kang nulis gue. Belang. Cuak! Agak gak nyambung sih. Kayaknya udah mulai kena dah. Sekali lagi jangan lupa kasih like dan subscribe ya kalau belum. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.